Tapi kan saya sudah pernah ceritakan bahwa di dalam kitab Jawa kuno, ya kan, leluhur kita itu dulu kalau melahirkan anak tidak lewat alat kelaminnya, ya, tidak lewat vaginanya. Terus lewat mana Pak Ujang? Ya, hanya meditasi, langsung bayinya itu keluar dipangku oleh yang suaminya. Jadi suami istri ini, oh aku sudah mau melahirkan ini, udah meditasi keduanya. Langsung cower di tangan suaminya. Oke Pak Ujang. Kan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa elit dunia itu saat ini keturunan daripada Anunnaki. Kalau menurut pandangannya Pak Ujang, gimana mengenai teori ini? Ya, kita harus bisa membedakan konspirasi dan tablet. Tablet itu prasasti. Iya. Ya, prasasti, ya, prasasti itu tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya dibongkar-bongkar lalu ketemu seperti ada buku ketemu. Jadi di situ. Kalau konspirasi kan berarti orang belakang hari. Nah, jadi seperti itu konspirasi. Tapi kalau orang belakang hari ini kan belum, tahu-tahu ada tablet itu saja bertahun-tahun nggak bisa membaca itu tablet itu karena huruf paku. Tapi kan ada orang yang sangat gemar otak-otik makna bahasa. Misalnya kalau hurufnya lurus-lurus di garis ngene, coba ini kalau dibaca A, oh nggak cocok. Menceng-menceng dibaca A, coba kan gitu. Akhirnya kan menjadi satu kalimat. Begitu sudah jadi kalimat, oh benar kalau begitu. Kalau A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini, seperti itu. Yang penting yang dikuasai dulu adalah bahasa Sumerianya kan gitu kan. Karena itu kan bahasa Sumeria, jadi bahasa Sumeria. Lah, bahasa Sumeria bisa dilihat dari bahasa yang belakangan, yaitu misalnya bahasa Mesopotami, terus menjadi nanti bahasa turunannya, seperti bahasa Ibrani dan seterusnya. Sama kan, kalau saya itu seneng kan membaca buku-buku kuno kan, saya bisa bandingkan antara tulisan dari Sunda kuno, Jawa kuno, karena oh ya dulunya begini ya, saling sambung itu biasa. Nah, kecuali kalau kita tidak senang membaca semua literatur, itu akan kesulitan. Kalau senang itu, oh ya begini itu ketemu. Nah, sama dengan Al-Quran sendiri kan. Saya ketika belajar dari kecil ya merasa itu 100% asli bahasa Arab. Ketika saya masih kecil kan gitu kan. Tapi setelah belajar gitu kan. Ternyata setelah belajar, oh ternyata bahasa Arab yang digunakan di Al-Quran itu tidak semuanya dari bahasa Arab, tapi ada dari bahasa pinjaman. Nah seperti itu kan. Setelah belajar lagi, saya sekarang punya kamus 3 jilid ya. 3 jilid itu tebalnya itu 20 cm. Nah itu isinya apa? Kata-kata ajam, artinya kata-kata asing dalam Al-Quran. Bayangkan. Jadi seperti itu. Jadi banyak serapan-serapan dari luar. Loh iya. Makanya kan cuma kan para pembaca kan tidak sedalam itu. Iya. Makanya masyarakat itu gampang diotak-atik, gampang disesat-sesatkan, gampang ini. Karena memang nggak membaca sendiri. Jadi di situ gitu. Oke. Jika memang Anunnaki itu menciptakan manusia ya untuk tujuan tertentu, apakah dalam hal ini berarti manusia itu hasil ciptaan atau eksperimen genetika gitu Pak? Ya, yang jelas lebih ke genetika dong. Karena tadi kan ada hibrida ya kan dari sperma bangsa Anunnaki dengan sel telur bangsa bumi. Terus juga dibalik dari sperma bangsa bumi dengan sel telur bangsa Anunnaki. Nah, itu kan namanya hybrid namanya. Iya, hibrida. Nah, tentu bukan hanya orang-orang seperti kita yang menyaksikan bahwa manusia itu tidak ada kaitannya dengan dari luar bumi, ya. Jadi tidak hanya orang-orang biasa yang
oh itu alien gitu ya. Yang seseorang ya seorang peraih Nobel fisika ya, itu yang menemukan teori itu XYZ itu orang dari Pakistan itu ya, Abdus Salam itu sebelum wafatnya ingin juga bisa mengungkapkan kebenaran bahwa tidak sepenuhnya DNA manusia itu dari bumi. Tapi hanya beliau terus wafat. Jadi kalau dia terus bisa membuktikan itu misalnya dapat Nobel 2, bukan hanya Geger, dapat Nobel 2. Ya. Nobel fisikanya itu teori fisika XYZ itu. Tapi paling tidak kan geger dunia kan. Tapi kalau ahli Nobel kan geger orang popo. Kan gitu. Iya. Berarti dalam proses itu kan butuh waktu untuk eksperimen, paling tidak kan juga ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum akhirnya menghasilkan produk manusia hibrida itu tadi. Kalau hibrida cepat. Jadi begitu kita sekarang ini menguasai teori genetika, ya kan gampang, cepat sekali untuk membuat hibrida itu. Makanya sekarang ini kita bisa membuat ayam bertelur aja nggak mau dikawini sama pejantan. Ya. Itu kan proses-proses hibrida. Ya. Coba kalau nggak cepat, nggak ketemu-ketemu itu. Ada ayam kok maunya bertelur, nggak mau kan gitu kan. Nah telurnya itu kalau tidak dibuahi kan juga nggak bisa menetas. Ya. Itu gampang, asal kita sudah menguasai teori genetika. Ya. Kita ini sekarang ini orang sudah bisa secara konsep loh ya. Cuma mahal hitungannya itu melahirkan bayi tidak lagi lewat rahim, tapi lewat mesin. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi namanya menjadi artificial womb, mesin. Jadi mesin rahim tiruan. Ya. Jadi kalau itu nanti sudah murah, ya, udah silakan aja kawin, nggak perlu punya anak, ya kan? Anak bisa kita sendiri. Nah, dan itu konsep itu suatu hari ya ada. Ya, karena manusia itu butuh efisiensi, butuh orang pinter-pinter, butuh seperti itu. Gak usah mengandung lagi ya Pak ya? Iya. Nah, tapi kan saya sudah pernah ceritakan bahwa di dalam kitab Jawa kuno, ya kan, leluhur kita itu dulu kalau melahirkan anak tidak lewat alat kelaminnya, ya, tidak lewat vaginanya. Terus lewat mana Pak Ujang? Ya, hanya meditasi, langsung bayinya itu keluar dipangku oleh yang suaminya. Jadi suami istri ini, aku sudah mau melahirkan ini, udah meditasi keduanya. Langsung cower di tangan suaminya. Maaf Pak Ujang. Ini mitos bukan atau fakta? Bukan di dalam buku-buku kuno sing banyak dihampiri, hilang dan sebagainya itu. Ya tapi bukan berarti di dalam buku itu suatu fakta kan? Loh, kalau buku itu menuliskan, ya kan, dengan harapan ke depan, ya kita bisa anggap fakta. Karena tulisan itu kan dinyatakan. Sekarang ini kenapa generasi itu tidak bisa berpikir secara jernih, ya, karena dilahirkan melalui vagina. Nah, vagina itu disebut barang wadi, barang isin. Nah, jadi di situ, ya kan? Ya semua itu kita harus bisa melihat. Masalahnya kan generasi sekarang juga belum banyak belajar kitab-kitab kuno yang banyak dibawa Inggris, Belanda itu. Bisanya kan hanya mencela nggak ada. Ini padahal nggak pernah mocok bisa bilang nggak ada, coba. Ya. Generasi sekarang ini yang disebut generasi milenial banyak sekali yang karena dari sana begitu, begitu, tapi tidak berani kan membaca sendirian. Seperti itu. Maka akhirnya kecolongan terus sama Barat. Karena tidak pernah mau membaca dengan sungguh-sungguh. Nah gitu loh. Oke, terima kasih Pak Ucem. Wawasan baru, menarik. Kita akhiri dulu. Terima kasih untuk segmen kali ini. Kita akhiri, nanti kita sambung lagi Pak Ucem. Oke, monggo. Lanjut.
Oke. Seru ini. Istirahat dulu. Kita ganti tema. Iya, tema selanjutnya. Kita ganti tema ini Pak Ojem. Ya. Karena untuk bahasan Anunnaki saya kira sudah cukup. Ini mungkin saya mau beralih sedikit ke Iman. Kubul Waton Minal Iman. Oh ya. Cinta tanah Jadi air. cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, mohon jenengan paparaken tentang Kubul Waton Minal Iman. Iya, jadi terima kasih Mas Dodi ya. Jadi kita kemarin baru memperingati ya kan hari 10 November. Jadi dengan demikian mengapa mereka itu sampai berani bertaruh ya nyawa untuk membela kemerdekaan. Kenapa saya sebut untuk membela kemerdekaan? Karena pada waktu itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka ya, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan 10 November itu 10 November 1945. Tapi itu Bung Tomo perlu minta endos kalau bahasa sekarang itu ya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi boleh tidak kita melakukan perlawanan, ya kan? Kita lakukan jihad untuk berani melawan mereka itu. Ya. Nah, kalau secara kesahihan memang kita tidak menemukan hadis tentang ya Hubbul Waton Minal Iman. Ya, hadis bahwa semua mengatakan itu hadis, ya itulah kehidupan. Tapi kalau ditelusuri siapa ya yang menjadi perawinya ini itu nggak ketemu. Tapi banyak kan yang perawinya ada, ternyata tidak lebih sahih daripada yang tidak ada perawinya kan gitu kan. Nah, anggap saja Hubbul Waton Minal Iman itu ya hadis yang sudah tersebar secara umum sehingga tidak memerlukan perawi. Ya. Mengapa? Kan ada definisi. Ya, kalau yang mendengarkan itu ada lebih dari 3 orang saja sudah disebut mutawatir kan gitu kan. Iya. Ya. Nah, kalau sudah mutawatir itu kan tidak memerlukan lagi dari siapa ini dari siapa, tidak perlu lagi karena sudah tersebar. Ya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis pendek yang kalau ditelusuri secara perawi nggak ketemu. Ya. Tapi menyebar di dunia Islam dari awal. Ya. Nah, akhirnya kita lihat di Al-Quran. Ya, Al-Quran secara qat'i atau secara jelas, ya, secara terang benderang, ya, karena perjuangan Nabi itu memperjuangkan perilaku, ya, maka bukan lawan musuh, bukan lawan negara lain. Sehingga Al-Quran secara konkret misalnya tidak menyatakan ada cinta kepada tanah air itu bagian dari iman. Ya. Nah, tidak demikian. Tapi misalnya kalau kita membaca surat ya Al-Hajj ya ayat 39 ya itu dikatakan di situ ya diizinkan kamu berperang karena kamu diperangi. Nah, jadi kalau diperangi saja, ya kan, itu diizinkan untuk melawan apalagi ya sebuah negara yang dijajah, diserbu dan sebagainya. Nah, jadi di situ. Nah, disinilah orang-orang Islam di Indonesia itu dengan ikatan Hubbul Waton Minal Iman, maka yang harus dipertahankan itu adalah negara. Negara yang aman akan melindungi semua pemeluk agama. Nah, jadi kita justru di dalamnya ini nggak boleh berebut menang-menangan pengikut agama. Ya. Jadi yang kita pertahankan lebih dulu adalah Indonesia Raya. Ya, ini yang harus dipertahankan lebih dulu. Ya. Kalau Indonesia Raya itu ya bisa maju dan kuat ya seperti lagunya itu sendiri ya stansa 1 sampai stansa 3 itu yang menceritakan jayalah pulaunya, jayalah lautnya, jayalah semuanya
ya kan? Ya, maka semua pemeluk agama, pemeluk kepercayaan itu akan bisa hidup rukun. Nah, tapi bangsa asing tidak ingin terjadi kerukunan itu. Makanya persoalan-persoalan agama dijadikan sesuatu yang sensitif. Kalau ada ya ngomong keliru ini itu sudah langsung seperti menyalakan kompor begitu untuk bertarung ya. Nah, memang itu tujuan bangsa asing. Karena kalau orang di dalam sebuah negara itu tarung karena agama, itu menjadi lemah negara itu. Itu harus kita akui, gitu loh. Tadi kan yang diizinkan itu kan konteksnya agama ini. Kamu boleh melawan kalau diperangi. Ini dalam hal militer, invasi seperti itu, atau misalnya kalau penjajahan ideologi, terus ekonomi, itu bagaimana Pak Oce? Iya, jadi namanya penjajahan itu dalam semua aspek. Berarti bisa nanti dilawan balik. Loh, iya. Jadi misalnya ada budaya kalau nggak bisa ngikuti sistem budaya yang ada iya. Ditolak. Ya. Makanya bangsa kita ini dulu sudah cerdik. Semua yang datang dari luar diterima pelan-pelan dengan cara akulturasi dan asimilasi. Ya. Akulturasi itu kalau ya kan kedua-duanya antara budaya kita dengan budaya luar itu ya dipadukan. Ya, saya memberikan contoh misalnya ya kan ketika bangsa Cina mulai banyak yang migran ke Jawa, ya kan, banyak yang bermigrasi ke Jawa, maka mereka kan ada secara Imlek itu ada perayaan, ya kan, yang namanya perayaan Imlek itu adalah Cap Gomeh pada tanggal 15 rembulan. Ya. Nah, orang Jawa langsung membuat lontong dengan orang Cina itu lontong Cap Gomeh. Ya. Lontong Cap Gomeh sangat kental adanya di wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Semarang. Ya, sampai Semarang kan gitu kan. Nah, apa di situ? Lontong itu sudah kita kenal orang kita, lontongnya itu kan gitu kan. Ya. Jadi lontong itu bukan dari sana, dari kita, ya kan. Nah, tetapi orang Cinanya selalu dibuat itu pada hari Imlek Cap Gomehnya. Jadi akhirnya terkenal kan. Ya, dan lontong Cap Gomeh karena mereka tahu bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu agama Islam, makanya ya tidak ada babinya. Lontong Cap Gomeh asli loh ya. Iya. Jadi mereka juga menghormati berarti. Nah, mereka juga menghormati. Jadi kan nggak perlu memang itu tadi ada itu. Ya karena sudah masuk ke sini ya harus bisa dong. Ya, paling tidak akulturasi itu tadi. Lebih dalam lagi itu asimilasi. Ya udah kita ciptakan yang baru sehingga yang dari luar nggak kelihatan, yang dari dalam tidak kelihatan, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, kita banyak sekali kan yang akulturasi itu. Seperti di Jakarta ada Gambang Kromong. Ya kan? Lihat sistem tariannya kan masih mirip ya kan yang di Cina. Tetapi dengan gaya gambangan, gaya ala Betawi juga tampak sekali kan gitu. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Berarti sebenarnya ketika entah itu budaya dari luar masuk ke tempat kita, ke Nusantara, ini kalau melakukan pendekatan secara sosial budaya, sepertinya lebih mudah masuk dan damai. Iya. Kalau memakai landasan agama, kok sepertinya kok carut marut mesti ada gesekan itu. Iya, pada mulanya agama masuk juga menggunakan budaya. Jadi bukan agamanya itu sendiri. Iya, makanya pernah saya sampaikan, ya, kalau kita berani membuka, misalnya kenapa orang Sasak itu sholatnya 3 kali, ya kan? Itu kan karena orang Hindu, ya kan, yang di daerah Lombok itu sholatnya juga 3 kali. Iya. Nah, iya itu sholat kan. weton telu. Nah, terus akhirnya orang Sasaknya disebut sholat wetu
telu kan iya. gitu kan. Iya. Dan sampai hari ini orang Sasak tua-tua ya tetap masih seperti itu ya. Jadi bedanya hanya kan gini saja kan, orang asli ya istilahnya, karena dulu tidak pernah kita sebut agama Hindu kan itu kan, ya agama Bali kan gitu kan, belakangan kan itu disebut agama Hindu itu ya. Itu kalau subuh ya kan pas matahari terbit, maka orang Islamnya melakukan sholat sebelum matahari terbit ya kan. Kalau duhur ya kan, maka orang Islam setelah lengser, orang Hindunya pas matahari di tengah-tengah. Iya. Maghrib juga orang Hindunya pas matahari terbenam, ini setelahnya. Dan bisa di tempat yang sama. Sehingga ada masjid, ada apa itu ya jadi satu aja, tinggal ininya ya. Sama juga sama Islamnya misalnya di Mesir ya kan. Itu juga terjadi suatu apa itu sistem yang bisa nerima. Misalkan mazhab Syafi'i itu kalau Jumatan itu sholatnya itu pas duhur. Tapi kalau mazhab Maliki sholat Jumatnya ya itu pas waktu asar. Ada dilakukan di satu masjid, orang Mesir sudah biasa. Ini antara guru dan murid kan ini. Imam Maliki kan beliau gurunya Imam Syafi'i. Iya. Kan? Iya. Iya. Ya, tapi begitulah agama itu. Pada mulanya Pada kan gitu kan. mulanya. Iya. Ketika dibawa ke ranah politik, ya. Nah, ini. Nah, ini yang ini. Nah, siapa yang bawa ranah politik? Penjajah. Karena penjajah akan lebih mudah untuk menghancurkan kalau agama dibawa ke ranah politik. Oke. Iya. Kalau tidak di ranah politik, orang biasa-biasa saja.